Baik, yang pertama dilihat dulu di bawah, sudah bersih semua? Sudah. Iya. Fajar, hadir semua nak? Hadir Pak. Oke, terima kasih anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Nisa. Ice breaking ini adalah suatu permainan yang membuat kita supaya lebih fokus. Kamu bisa, kita bisa. Semangat! Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Bunda sudah mempelajari sel, organ, sistem organ, dan juga organisme. Baik, hari ini kita akan mempelajari komponen dalam interaksi makhluk hidup. Kemudian di sini ada namanya peta konsep. Ini dibagi interaksi makhluk hidup dipelajari melalui pola interaksi dan definisi konsep. Capaian pembelajaran dalam pertemuan ini, ya, peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ini gambar apa? Kolam. Kolam itu apa saja komponen yang ada di dalamnya? Ada ikan, terus air, terus ada di sini apa ini? Ya, di batu ini apa? Lumut. Ini pertanyaan pemantik untuk kalian. Apakah ada interaksi yang saling membutuhkan dari ketiga gambar tersebut? Cacing menggemburkan tanah. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, silakan dibaca, silakan aja. Membedakan konsumen biotik dan abiotik, menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dalam akuarium dengan tepat. Oh, ada 3 penilaian. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan dan pengetahuan. Ini profil Pancasila dalam pembelajaran hari ini. Pertama, bernalar kritis. Kalian bertanya dari gambar itu. Kemudian ada mandiri. Sesudah pembelajaran ini, melakukan tes awal tidak boleh mencontek. Kita alur pembelajaran kita hari ini. Pertama, tes awal. Kemudian mengamati. Mengamati ini. Mengolah data. Kalian jawab pertanyaan itu sesuai dengan yang diisi dalam tabel. Kemudian nanti ada tanya jawab. Siapa yang bertanya, ada nilainya. Siapa yang menjawab, tambah nilainya. Kesimpulan, kemudian nanti ada teks akhir. Begitu pembelajaran kita nanti selama pembelajaran. Selanjutnya kita akan melakukan yang tes awal atau pretest. Tulis namanya langsung. Tibalah saatnya untuk stimulus. Yang pertama, kalian mengamati ini ikan yang di akuarium pertama. Ya, coba dilihat apa perbedaannya dengan ikan di akuarium yang kedua. Setelah mengamati, nanti kalian akan berpikir untuk memberikan pertanyaan perbedaan dari akuarium pertama dengan akuarium yang kedua. Apakah ada oksigen dalam akuarium itu? Bagus. Akuarium yang pertama ya. Ya, silakan Christian. Kenapa cuma ada di sebelah ada tanaman dan di sebelah tidak ada tanaman? Inilah pertanyaan yang sudah kita rangkum bersama dari perwakilan dari setiap kelompok. Setelah mengamati, kalian mengikuti aktivitas yang ada pada LKPD. Sadarilah masa
Sebelum dimulai, Papa membimbing kalian dalam diskusi ini. Nanti pertama ada yang presenter, ada yang penanggap, lalu ada yang penjawab. Oke? Kemudian setelah mereka menyampaikan hasilnya, sebelum bertanya perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok Netion. Perkenalkan, nama saya Hajariana Sofia dan di sebelah saya Adela. Lebih lama untuk bertahan hidup daripada akuarium satu tersebut. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Adela. Menjadi penyebab hal tersebut. Akuarium 1 tidak terdapat oksigen selain tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh ikan. Manfaat untuk tumbuhan air sehingga ada hubungan timbal balik. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nama saya Nabila Sarif. Kemudian apa peranan masing-masing komponen? Tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh ikan. Ikan menghasilkan karbon oksiga bermanfaat untuk tumbuhan air sehingga ada hubungan timbal balik. Bagaimana? Apakah Anda sudah puas? Sekian dan terima kasih. Jika ada perkataan salah dari kelompok kami, mohon maaf. Tepuk tangan untuk kelompok Newton. Kelompok Archimedes. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya kami dari kelompok Archimedes. Pertama, makhluk hidup atau biotik ikan, jumlahnya 5 ekor. Makhluk hidup atau biotik tumbuhan air, jumlahnya 2. Ikan tidak mendapat oksigen dalam jangka panjang. Masing-masing ekosistem. Ikan menghasilkan karbon dioksida bermanfaat untuk tumbuhan air sehingga ada hubungan timbal balik atau interaksi. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kelompok software dan dipresentasikan hasil kerja kelompok kami. Makhluk hidup biotik adalah ikan dan tumbuhan, dan makhluk tak hidup adalah akuarium, pasir, batu, dan makanan ikan serta pasir. Dan selanjutnya, perbedaan kondisi ikan pada akuarium 1 dan akuarium 2. Akuarium 1 ikannya tidak memiliki tumbuhan, dan di akuarium 2 memiliki tumbuhan air. Akuarium 1 tidak mendapatkan oksigen jangka panjang, sedangkan oksigen 2 mendapatkan oksigen jangka panjang. Menurut pendapat kami, peran masing-masing komponen adalah tumbuhan menghasil oksigen yang dibutuhkan oleh ikan, dan ikan menghasilkan karbon dioksida yang bermanfaat untuk tumbuhan air sehingga dan tumbuhan timbal balik atau interaksi, serta batu dan pasir berperan sebagai tempat yang nyaman bagi ikan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Perkenalkan, saya Mr. Putar-Putar ingin bertanya, apa arti habitat? Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Destian. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Apakah Anda puas? Puas. Dan demikian dari kami, sekian, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok Copernicus. Saya Mr. Putar-Putar dan di samping saya Adit. Nabila Sarif Naga. kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Makhluk hidup atau abiotik, ikan, tumbuhan. Makhluk tak hidup atau abiotik, batu, air, pasir, akuarium, makanan ikan. Akuarium 2 mendapat oksigen jangka panjang. Jika ada ikan menghasilkan karbon dioksida bermanfaat untuk tumbuhan air sehingga ada hubungan timbal balik atau interaksi. Ada juga batu dan pasir berperan sebagai tempat ikan bermain. Timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungan. Apakah ada pertanyaan? Ada saya. Apakah ada oksigen di dalam akuarium pertama? Ada, tapi di atas permukaan
air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Makhluk hidup, biotik, ikan, tumbuhan. Jumlah ikan ada 5 dan jumlah tumbuhan ada 2. Di akuarium 2 ada tanaman yang hidup dan di akuarium 2 tidak ada. Jika menurut pendapat kalian, apa peran ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Saya mau bertanya, apa yang menjadi penyebab hal tersebut? Penyebabnya di akuarium adanya tumbuhan, maka ikan tersebut bisa bertumbuh lebih baik dan lebih cepat, sedangkan di akuarium 1 dia hanya bisa menghirup oksigen dari atas. Dan dari kelompok kami di Oke, tepuk tangan untuk kelompok Pascal. Verifikasi pembuktian dengan melihat video dan penjelasan dari Bapak. Dan kompleks makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Nah, dari sini saja kalian sudah menemukan istilah lingkungan, biotik, abiotik, dan juga ekosistem. Lanjut lagi ya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan sejenak habitat yang ada di lautan. Muncul lagi habitat. Coba tahan dulu, apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Tadi ada yang lupa dalam komponen abiotik yang tidak disebutkan. Abiotik, oksigen. Itu yang tidak dituliskan tadi ya. Oke baik, tidak apa-apa, yang penting sudah melakukan kerjasama yang baik dalam kelompok. Maka setelah kalian tampil tadi, sekarang kalian memberikan penilaian yang terbaik. Kelompok mana yang terbaik? Nonton. Oke baik. Dengan penilaian Bapak, mulai dari penyampaian bahasa yang baik, maka kelompok yang terbaik adalah kelompok Pascal. Tepuk tangan. Memberikan kesimpulan. Silakan, Luna. Lingkungan adalah Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai secara di luar individu. individu. Oke, terima kasih. Komponen dalam ekosistem dibagi 2. Ya, silakan aja. Komponen dibagi menjadi 2, yaitu komponen abiotik makhluk hidup dan abiotik makhluk tidak hidup. Ekosistem adalah Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, tepuk tangan untuk Nisa. Baik, dikerjakan prosesnya secara mandiri. Waktu kita 5 menit. Kasihlah, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Apakah pembelajaran kita hari ini Singkirkan egomu, oh kawan, demi mana? Yang kedua, Apakah ada yang mengalami kesulitan? ada Pak. Ya, silakan Nisa. Apa kesulitannya, Nak? Kami kurang mampu menjelaskan interaksi antara ikan dan tumbuhan. Oke, antara ikan dan tumbuhan. Baik, interaksi itu tadi ya, hubungan timbal balik tumbuhan menghasilkan oksigen ya yang dibutuhkan oleh ikan. Ikan menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Itulah hubungan timbal balik. Sudah dipahami, Nak? Pertemuan berikutnya untuk pertemuan kedua adalah hal yang ditemukan dalam suatu ekosistem. Untuk tugas silakan halaman 33. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Ahmad. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Siap.